Dalam waktu yang amat singkat, Bashar al-Assad menyaksikan keruntuhan rezim brutalnya. Para pemberontak melancarkan serangan dahsyat dari arah barat laut, disusul oleh serangan paralel dari garis depan dan selatan. Kekuatan militer yang sebelumnya tampak kokoh, hancur berkeping-keping dan runtuh seketika. Pasukan nasional Suriah yang pernah dengan kejam menjatuhkan bom barel di pemukiman sipil dan menyebarkan gas sarin mematikan di sekolah-sekolah, akhirnya hengkang dan bubar dalam kekacauan. Pos-pos pertahanan ditinggalkan, persenjataan mutakhir dibuang, dan harapan terakhir telah menghilang. Ketika tentara nasional tercerai-berai di sekelilingnya, Assad hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Para sekutu lamanya, yaitu Rusia dan Iran, sibuk mengatur untuk menarik pasukan mereka sendiri, di mana Rusia mundur ke benteng pesisirnya di Latakia dan Tartus, sementara pasukan Iran bergerak ke timur menuju Irak. Di tengah kehancuran itu, Bashar Assad, seorang dokter mata yang berubah menjadi diktator kejam, hanya bisa merenungi puing-puing warisannya. Kekuasaan yang ia bangun di atas penderitaan manusia, kini terkubur di bawah beban dosa-dosa rezimnya. Inilah akhir dari seorang tiran, sebuah babak yang ditutup dengan darah, air mata, dan kehancuran total. Akar dari tumbangnya Bashar Assad dapat ditelusuri kembali ke tahun 2012 ketika Iran mengambil keputusan besar yang akan membentuk jalannya sejarah Suriah. Di tengah gelombang revolusi yang mengguncang Timur Tengah, Iran berkomitmen untuk mempertahankan kekuasaan Bashar al-Assad dengan segala cara. Mendiang Mayor Jenderal Qasem Soleimani, sosok legendaris yang kala itu memimpin pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam, terjun langsung ke medan konflik. Ia melakukan serangkaian kunjungan rahasia ke Suriah, mencoba menilai kekuatan dan kelemahan rezim Assad. Namun, apa yang ia temukan di lapangan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Soleimani melihat rezim itu bagaikan menara rapuh, hampir roboh di bawah tekanan pemberontak dan amarah rakyat. Tidak berhenti di situ, Soleimani juga terbang dan pergi ke Lebanon, di mana ia bertemu dengan mendiang Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah yang karismatik. Bersama-sama mereka menyusun rencana strategis untuk menyelamatkan Assad, mengirim pasukan, senjata, dan bantuan logistik dalam skala besar. Ini bukan sekadar misi militer, tetapi sebuah upaya mati-matian untuk menjaga Suriah tetap dalam orbit pengaruh Iran. Lobi yang intens dan penuh intrik dari Hasan Nasrallah dan Qasem Soleimani menjadi kunci di balik keputusan monumental Iran untuk melakukan intervensi militer di Suriah. Mereka berdua harus memperjuangkan argumen mereka di hadapan Ali Khamenei, pemimpin agung Iran, serta di hadapan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, membujuk para pemimpin tersebut agar berkenan untuk melakukan campur tangan skala besar di Suriah. Ali Khamenei, seorang pemimpin pragmatis sekaligus kalkulatif, awalnya menyuarakan kekhawatiran besar. Khamenei menilai bahwa intervensi darat skala besar di Suriah dengan semua tuntutan finansial dan operasionalnya tampak seperti taruhan berisiko tinggi bagi Iran yang sudah menghadapi tekanan ekonomi. Akan tetapi, Nasrallah dan Soleimani adalah dua tokoh dengan reputasi cemerlang dalam jaringan poros perlawanan. Dengan penuh keyakinan, mereka berdua menyusun narasi yang kuat dengan menyatakan bahwa intervensi ini bukan sekadar langkah militer biasa, melainkan sebuah keharusan. Mereka berdua memperingatkan bahwa kejatuhan Assad akan menjadi ancaman eksistensial, bukan hanya bagi Hizbullah saja, tetapi juga bagi pengaruh geopolitik Iran. Argumen mereka adalah bahwa rezim Assad adalah pilar utama poros perlawanan yang dapat melawan dominasi Amerika dan Israel. Tanpa Assad, peta kekuasaan di Timur Tengah akan berubah secara drastis, sebuah perubahan yang dapat mengancam impian besar Iran untuk memimpin blok perlawanan. Pada akhirnya, Nasrallah dan Soleimani berhasil memecah kebekuan. Di ruang gelap penuh strategi itu, keputusan pun mulai diambil. Dengan tegas, Ali Khamenei dan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan bahwa intervensi Iran di Suriah bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Lebih dari 1 dekade telah berlalu, dan kini sejarah akhirnya mengungkap sebuah ironi. Visi strategis yang dirancang oleh mendiang Qasem Soleimani dan Hasan Nasrallah, dua arsitek utama poros perlawanan, mengalami kegagalan sebelum mereka sempat menyaksikan kehancurannya. Strategi ambisius untuk mengendalikan Suriah berbalik menjadi bencana. Poros perlawanan yang mereka bangun dengan darah, harta, dan pengorbanan kini ambruk oleh beban berat yang mereka ciptakan sendiri. Alih-alih memperkuat posisi Iran dan sekutunya, konflik berkepanjangan menandai berakhirnya kekuasaan Assad dan membuka luka yang dalam bagi kepentingan strategis Iran.
Selama 13 tahun terakhir, Iran telah mencurahkan antara 30 hingga 50 miliar dolar untuk menopang rezim Bashar al-Assad. Jumlah bala bantuan yang besar ini merupakan sebuah investasi kolosal yang mencerminkan komitmen tanpa kompromi. Namun pengorbanan itu menuntut harga mahal. Lebih dari 2.000 personel yang disebut sebagai para pembela tempat suci, istilah yang digunakan Iran untuk pasukan yang dikirim ke Suriah, akhirnya gugur di medan perang. Di antara korban tersebut, sebagian besar dari mereka adalah imigran Afghanistan dari Brigade Fatemion yang direkrut melalui janji dan paksaan untuk bertempur demi kepentingan Iran. Namun bahkan IRGC kehilangan banyak personel elitnya dalam pertempuran besar, seperti pertempuran di Khantoman pada tahun 2016 yang menjadi titik balik tragis yang menorehkan luka. Kehancuran ini bukan hanya angka atau statistik, melainkan sebuah tamparan bagi ambisi besar Soleimani dan Nasrallah. Dan kini, reruntuhan ambisi mereka berdiri sebagai pengingat pedih tentang risiko dan batas dari imperialisme ideologis yang telah meninggalkan banyak sekali pelajaran pahit. Iran telah menenggelamkan dirinya secara mendalam ke dalam struktur militer dan paramiliter Suriah, menjadi elemen krusial dalam mempertahankan rezim Bashar al-Assad di puncak kekuasaan. Salah satu manifestasi utama pengaruh Iran adalah pembentukan Pasukan Pertahanan Nasional atau NDF pada tahun 2013. Di bawah pengawasan langsung IRGC, jaringan milisi pro-rezim ini diorganisasi, dipersenjatai, dan dilatih oleh Iran. Sehingga NDF menjadi kekuatan tambahan yang tak tergantikan mengintegrasikan pejuang lokal ke dalam strategi militer Assad untuk melengkapi tentara Suriah yang kewalahan oleh gelombang perang. Selain itu, Iran juga merasuki inti kekuatan militer Suriah dengan membangun hubungan erat dengan unit-unit elit seperti Divisi Lapis Baja Keempat dan Garda Republik. Divisi Lapis Baja Keempat yang dipimpin oleh Maher al-Assad, saudara Bashar al-Assad, adalah penerima utama pelatihan, persenjataan, dan bantuan keuangan Iran. Divisi ini, yang dikenal karena keandalannya, memainkan peran penting dalam serangan-serangan besar yang menentukan. Sementara itu, Garda Republik yang bertugas melindungi lingkaran dalam rezim serta infrastruktur utama negara mendapat dukungan logistik dan operasional langsung dari Iran. Hubungan ini memastikan kesetiaan absolut Garda kepada Assad, sekaligus memperkokoh cengkeraman Iran atas Suriah. Dengan mendukung elemen-elemen kunci ini, Iran tidak hanya mempertahankan Assad di kursinya, tetapi juga menciptakan jaringan pengaruh yang tak terhapuskan, menjadikan dirinya pilar tak tergantikan dalam dinamika kekuasaan di Suriah. Namun, dalam setahun terakhir, Iran menyaksikan terkikisnya cengkeraman dan kendali strategisnya di Suriah. Pada bulan Desember tahun 2023, serangan presisi Israel di Damaskus menewaskan Sayyid Razi Mousavi, penasihat senior IRGC yang menjadi penghubung utama bagi kepentingan Iran di kawasan tersebut. Kehilangan ini menjadi pukulan besar dan dampaknya semakin mendalam pada 1 April 2024 ketika jet tempur F-35 Israel menghancurkan bagian konsuler Kedutaan Besar Iran di Damaskus. Serangan tersebut menewaskan Jenderal Mohammad Zahedi, mantan komandan pasukan darat IRGC dan salah satu arsitek utama strategi militer Iran di Suriah. Sementara itu, struktur poros perlawanan yang dibangun dengan susah payah oleh Iran terus mengalami degradasi. Di Lebanon, Hizbullah yang merupakan tulang punggung pengaruh Iran di kawasan itu menghadapi penurunan signifikan dalam komando yang ditandai oleh erosi kepemimpinan di bawah Hasan Nasrallah. Dalam lanskap ini, Iran tidak hanya kehilangan tokoh-tokoh kunci, tetapi juga pengaruh strategisnya. Dan ketika pemberontak mulai melancarkan serangan besar-besaran pada akhir November, Iran mendapati dirinya tidak mampu memberikan dukungan yang efektif kepada Assad. Hal ini berbeda dengan upaya pada tahun 2016, ketika pasukan darat Iran berpadu dengan kekuatan udara Rusia untuk merebut Aleppo. Namun kali ini tidak ada pelindung yang bersedia atau mampu melancarkan serangan balasan yang serupa. Pada gilirannya, frustrasi Rusia dan Iran terhadap Assad semakin mengemuka. Baik Rusia maupun Iran kini memandang Assad dengan penuh kebencian. Di mata mereka, Assad adalah sekutu yang semakin menjadi beban, seorang pemimpin yang pernah mereka dukung tanpa syarat, namun kini lebih sering dianggap sebagai penghalang. Dan kini, ketika pemberontak melancarkan serangan besar, baik Iran maupun Rusia telah kehilangan motivasi untuk terus menopang rezim Assad yang lebih banyak menjadi beban daripada aset strategis. Kemandirian Assad yang awalnya tampak sebagai tanda kekuatan, justru meretakkan hubungan dengan kedua sekutunya. Kemitraan yang selama lebih dari 1 dekade menopang pemerintahannya kini goyah, tergantikan oleh frustrasi dan perhitungan dingin. Pada momen-momen terakhirnya, Rusia menawarkan suaka kepada Assad atas dasar kemanusiaan. Namun, penghinaan Moskow terhadapnya tidak terselubung.
pada forum Doha, Sergei Lavrov mencemooh pewawancara yang mengajukan pertanyaan tentang Suriah, menyebutnya sebagai upaya untuk menenggelamkan dia dalam pertanyaan-pertanyaan Suriah. Akibat komentar pedas ini, jelas terlihat rasa frustrasi Rusia terhadap sekutu yang tidak lagi dapat mereka kendalikan. Di sisi lain, kelemahan mendasar tentara Suriah sudah terlihat jelas, bahkan sebelum pemberontak berhasil merebut Aleppo. Sentimen publik di Iran, terutama di saluran Telegram pro-IRGC, mulai mencerminkan kekecewaan yang mendalam. Kritik terhadap ketidakmampuan militer Assad dan korupsinya mulai muncul, bahkan dari pendukung tradisional IRGC yang sebelumnya setia. Sebagai respons awal, Iran mencoba mengerahkan milisi Irak untuk memperkuat pertahanan Assad, di mana hal ini merupakan taktik lama yang sering mereka andalkan. Namun, keputusan pemerintah Irak untuk melarang milisi ini untuk menyeberang ke Suriah mengejutkan semua pihak. Lebih mengejutkan lagi, Iran patuh pada larangan ini tanpa perlawanan berarti. Dalam perkembangan selanjutnya, pasukan Iran dan milisi pro-Iran meninggalkan aset paling strategis mereka, yaitu kendali atas perbatasan Suriah-Irak tanpa pertumpahan darah. Selain itu, penarikan Garda Revolusi dan milisi Irak dari Deir al-Zor membuka jalan bagi pasukan Kurdi untuk merebut penyeberangan perbatasan Qaim Bukamal yang strategis, tanpa perlawanan berarti. Perebutan ini menjadi simbol bagaimana pengaruh Iran di Suriah mulai terkikis, meninggalkan Assad semakin terisolasi di tengah runtuhnya aliansi yang pernah menyelamatkannya. Pada akhirnya, kejatuhan memalukan Bashar al-Assad menjadi cermin yang memantulkan kedalaman kerusakan yang ditimpakan oleh pemerintahannya pada Suriah. Negeri yang pernah menjadi simbol peradaban kuno, kini porak-poranda, hancur oleh tirani dan perang yang tak berkesudahan. Puing-puing kota, ribuan nyawa yang melayang, dan jutaan rakyat yang terusir dari tanah air mereka adalah warisan kelam dari seorang pemimpin yang lebih memilih kekuasaan di atas kehancuran.